Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi. Sini saya akan menyelesaikan proyek UTS dengan meresensi sebuah buku yang saya akan resensi dengan judul Ekonomi Indonesia. Buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Budiono dengan tebal halaman buku sebanyak 309 halaman, diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2016. Alasan saya mengapa meresensi buku ini adalah, yang pertama, judulnya menarik, Ekonomi Indonesia. Saya sudah terbayang bahwa di sana ada sejarah tentang perekonomian Indonesia dari zaman penjajahan hingga saat ini. Yang kedua, program studi yang saya ambil saat ini adalah pendidikan ekonomi. Jadi menurut saya wajib untuk saya untuk mempelajari dan membaca buku ekonomi, terutama perekonomian yang ada di Indonesia. Isi buku ini membahas bentuk perekonomian zaman penjajahan pada abad ke-17, 18, dan 19. Saya masih belum membayangkan seperti apa dan bagaimana bekerjanya kongsi dagang Belanda atau VOC hingga menguasai di hampir seluruh Nusantara pada zaman tanpa pelabuhan modern, komputer, dan internet. Selain itu, buku ini juga membahas tentang kasus korupsi yang melanda VOC di belahan kedua abad ke-18 yang berujung pada kebangkrutan VOC. VOC bangkrut karena tata kelola pemerintahan yang buruk terus dibiarkan. Abad ke-19 dan awal ke-20 adalah perjalanan pengelolaan ekonomi menuju sistem pemerintahan kolonial modern. Kasus korupsi yang melanda VOC ini merupakan fenomena yang terjadi untuk dijadikan pelajaran buat kita semua akan bahaya korupsi bagi perekonomian nasional. Selain dampak kasus korupsi yang melanda VOC, dampak Great Depression tahun 1930-an juga melanda Indonesia, hingga menyebabkan harga komoditas ekspor Hindia Belanda pada tahun 1929 sampai 1934 jatuh lebih dari 50%, yang menyebabkan depresi dan PHK, khususnya pada sektor perkebunan. Berbagai krisis terus melanda perekonomian Indonesia. Entah berapa banyak kita mengalami yang namanya krisis dalam pemerintahan Orde Baru. Krisis anggaran pada tahun 1968, krisis beras pada tahun 1972 hingga 73, krisis Pertamina pada tahun 1975, dan gejala penyakit Belanda atau dasawarsa sekitar 70-an pasca bom minyak. Kelebihan buku ini sangat jelas penguraiannya, disertai tahun-tahun yang dapat membuat pembaca semakin paham mengenai perekonomian Indonesia dari zaman penjajah hingga saat ini. Kekurangan buku ini terlalu banyak tulisan hingga membuat jenuh para pembaca, terutama untuk orang-orang yang tidak terlalu suka membaca. Sekiranya cukup sekian resensi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.